Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir. Saya Bahri dan sekarang kita masuk ke part kedua pembahasan seputar IPPS. Lebih tepatnya scoring IPPS. Di kesempatan sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah sharing bagaimana cara mengisi lembar jawaban ini, IPPS ini ya, sampai pada membuat garisnya dan juga mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Penjelasannya seperti apa? Silahkan klik aja di video saya yang sebelumnya ya, pembahasan yang di part pertama untuk pembahasan scoring IPPS ini. Di part yang kedua ini saya ingin melanjutkan tentang scoring yang sudah saya janjikan di video yang pertama kemarin, yaitu mengisi selanjutnya di bagian yang di sini nih, yang kosong-kosong ini ya. Nah, yang kosong-kosong ini saya akan jelaskan ke kalian lebih lanjut di video ini. Jangan lupa untuk bisa mendukung saya terus di channel ini supaya bisa lebih semangat dengan like, subscribe, dan juga komen di video-video saya yang ini ataupun yang sebelum-sebelumnya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi di sini ada kolom row, ada 15, dan juga ada kolom-kolom kolom ini nih, C. Jadi R ini row, C ini kolom. Ini jumlahnya juga sama, 15 sampai ke yang bagian bawah ini. Nah, ketentuannya itu adalah seperti ini. Jadi di kolom achievement, di row achievement ini kita mengisinya kalau di bagian R ini berdasarkan dari deret ini. Pernyataan 1, 6, 11, 16 sampai dengan nomor 71 ya. Garis lurus seperti ini. Jadi kita hitung berdasarkan banyaknya jumlah poin pilihan A. Jadi di sini kita bisa hitung jumlahnya berapa, kita langsung isi di sini. Oke, langsung kita praktekkan saja ya. Jadi kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini poin row untuk achievement-nya ada 13. Nah, kemudian selanjutnya untuk kolom C atau kolom ini kita berdasarkan dari jumlah perhitungan pilihan B yang ada pada kolom ini. Nah, ini sudah saya jelaskan juga ya. Bagian ini nih achievement, kemudian differentiation sampai dengan aggregation di bagian yang terakhir. Ini sudah ada di video yang sebelumnya, silahkan diklik saja. Jadi kita hitung langsung saja di bagian kolom ini. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jumlah pilihan B pada kolom achievement. Jadi sini kita langsung isi saja. Nah, selanjutnya untuk difference dan selanjutnya sampai ke bawah di aggregation ini juga sama. Difference ini menarik dari garis yang pertanyaan nomor 2, 7, 12 sampai dengan 72. Untuk kolomnya juga sama, 6, 7, 8 sampai 6, 7, 8 sampai 160 ke bawah ya. Untuk order juga sama, baris 3, kolom 3. Untuk exhibition ini juga sama, baris keempat, kolom keempat. Oke, seperti itu cara kerjanya, cara hitungnya. Jadi di sini saya langsung menghitung saja ya, sambil kalian mungkin bisa memperhatikan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar.
Oke, sekarang sudah terisi semuanya dari variabel kepribadian achievement, difference, order, sampai dengan yang terakhir aggression. Jadi di sini bisa terlihat di bagian row-nya sudah terisi penuh, di bagian kolomnya juga sudah terisi penuh skor-skornya. Nah, kemudian di sini yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah kalau kalian mengisi lembar jawaban ini, itu yang pertama kalian harus memperhatikan untuk poin yang sebaiknya tidak lebih tinggi dari poin yang lainnya. Maksudnya di sini ada poin yang sebenarnya itu adalah lebih mengarah ke variabel kepribadian yang negatif. Contohnya apa? Yang paling baku ini adalah yang terakhir di bagian aggression. Nah, jadi di sini mungkin saya informasikan sedikit ya mengenai poin aggression ini. Uh, jadi poin aggression ini adalah definisinya menyerang pandangan yang berbeda, menyampaikan pandangannya tentang jalan pikiran orang lain, mengecam orang lain secara terbuka, mempermainkan orang lain, melukai perasaan orang lain, membaca surat kabar tentang perkosaan dan sebagainya. Wah, ini bisa dibilang sangat negatif ya untuk variabel kepribadiannya. Jadi kalau misalkan kalian mengisi poin IPPS ini atau eh, lembar jawaban ini, pastikan terlebih dahulu untuk poin aggression ini tidak tinggi nilainya. Jadi di sini saya isi untuk bagian row-nya 5, kemudian bagian kolomnya itu ada 4. Jadi ya standarnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Karena kalau misalkan tinggi di sini misalkan 10 poinnya, kemudian di sini misalkan 10 atau 9 atau lebih dari 10, ini kalian itu bisa diasumsikan punya kepribadian yang jelek gitu, punya kepribadian yang negatif. Kemudian yang selanjutnya kalian yang perhatikan juga adalah poin ini, poin SUC. SUC ini sebentar ya. Poin SUC ini saya bacakan dulu. Jadi untuk such ini adalah apa? Succurrence. Nggak tahu deh bacaannya. Sebutannya. Sorry kalau misalkan salah ya. Nah, ini definisinya adalah mengharapkan bantuan orang lain apabila mendapatkan kesulitan, mencari dukungan dari orang lain, mengharapkan orang lain berbaik hati kepadanya, mengharapkan simpati dari orang lain, dan memahami masalah pribadinya, menerima belas kasih sayang orang lain, mengharapkan bantuan orang lain di saat dirinya tertekan, dan mengharapkan maaf dari orang lain apabila dirinya sakit, dan sebagainya. Nah, ini kecenderungan negatifnya itu adalah dia itu mempunyai arti kebutuhan akan pemanjaan diri, pasif, kebutuhan akan kontak sosial yang diwarnai oleh meminta bantuan yang bersifat egosentris dan kurang dewasa, dependent, juga mencari rasa aman. Semua itu mencerminkan labilitas emosi dan kurang tegas dalam menyesuaikan perasaan atau emotional adjustment. Secara klinis biasanya terdapat pada penderita histeria, meminta perhatian terlalu banyak bagi dirinya namun pasif. Nah, kalau di sini poin yang saya isi, ini 2 poin ini yang saya perhatikan, eh, yang saya fokuskan gitu ya, tidak saya kasih nilainya tinggi. Ini terutama gitu. Nah, ini nih poin yang di sini. Nah, di sini sudah selesai kita mengisi untuk di bagian row dan juga kolomnya. Selanjutnya di sini kita harus memperhatikan tips-tips atau trik untuk mengerjakan tes IPPS ini. Jadi apabila kalian itu ingin mengisi atau menempati posisi tertentu dalam perusahaan tersebut atau yang kalian incar ya. Jadi pastikan terlebih dahulu kalian itu mengisi minimal, bukan minimal sih, 3 poin variabel kepribadian itu yang menunjukkan sisi yang positif. Seperti yang saya isi di sini, saya isi minimal 3 poin yang menurut saya ini adalah bagus atau bisa mencerminkan karakter yang positif. Yang pertama dan yang biasanya wajib kalian itu harus punya skor yang tinggi itu adalah di bagian achievement. Sorry, suara saya serap. Di bagian achievement ini ya, karena ini menunjukkan semua sesuatu yang bersifat positif.
Kemudian yang kedua ini saya memilih untuk poin yang endurance. Ini yang poin yang saya tekankan ya. Endurance. Nah, endurance ini oke sebentar. Saya bacakan dulu untuk yang poin achievement yang pertama. Jadi, achievement ini adalah kebutuhan atau dorongan untuk mencapai hasil kerja atau belajar sebaik mungkin, melaksanakan tugas yang menuntut keterampilan dan usaha untuk dikenal otoritasnya, mengerjakan tugas yang sangat berarti, mengerjakan pekerjaan yang sulit sebaik mungkin, menyelesaikan masalah yang rumit-rumit, dan ingin mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Itu untuk poin yang achievement. Kemudian, ini yang saya tandain gini ya. Nah, biar tidak rancu. Kemudian selanjutnya endurance. Endurance. Nah, endurance ini definisinya adalah kalau di sini ya, bertahan pada suatu pekerjaan hingga selesai, merampungkan pekerjaan yang telah dipegangnya, bekerja keras pada suatu tugas tertentu, bertahan pada penyelesaian masalah atau teka-teki, bertahan pada suatu pekerjaan dan tidak akan ganti sebelum selesai, tidur larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya, tekun menghadapi pekerjaan tanpa menyimpang, menghindari segala hal yang dapat menyimpangkannya dari tugas, dan sebagainya. Jadi dua poin ini yang saya jadikan perhatian untuk bisa punya poin yang bagus gitu untuk pengisian IPPS yang saya buat ini. Nah, mungkin untuk yang part yang kedua ini pembahasan IPPS saya cukupkan dulu ya untuk pembahasannya. Jadi di sini mudah-mudahan bisa ditangkap jelas maksud dan tujuan untuk pengisian ini, kemudian poin mana saja yang bisa diisi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tips-tips lainnya untuk pengerjaan IPPS ini di part yang selanjutnya. Mau diisi yang di part yang sekarang takutnya kelamaan kalian bosan gitu. Yang penting di sini kalian sudah tahu ya untuk pengisian skornya seperti ini, ketentuannya juga sudah saya jelaskan seperti ini. Dan kalau misalkan kalian ingin bertanya silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Ya iyalah. Oke, baik. Sampai di sini dulu untuk video yang part yang kedua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan IPPS. Baik, saya Bahri pamit. Assalamualaikum, bye bye.